Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya Fitrul Agustina SPD, CGP Angkatan 7, kelas 78, dari SDN Sugihan Solokuro Lamongan, ingin menyampaikan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 dengan memperhatikan pertanyaan pematik sebagai berikut. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya merasa sebagai gudang ilmu, dan anak-anak saya anggap kertas kosong yang harus saya isi dengan ilmu, sehingga pembelajaran hanya berpusat pada pendidik. Anak-anak duduk manis dan mendengarkan penjelasan dari saya. Kedua, saya selalu mengedepankan kognitif atau pengetahuan sebagai tolak ukur kesuksesan dalam belajar, dan selalu mengejar KKM sebagai batas hasil asesmen siswa, sehingga saya selalu menaikkan nilai anak-anak demi mencapai KKM dengan tidak memperhatikan anak ini sudah paham apa belum, asalkan nilainya sampai di ambang batas yaitu KKM. 3. Pendidik belum bisa mendekati anak yang bersalah dengan pendekatan kasih sayang, tetapi dengan hukuman yang melemahkan mental anak. 4. Pendidik belum bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan yang berpusat pada anak didik, karena pendidik menganggap pembelajaran di kelas itu sukses jika suasana kelas itu tenang. Apa yang sudah berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini? Saya mulai paham bahwa saya bukanlah satu-satunya gudang ilmu yang harus mengisi otak anak dengan ilmu yang sesuai dengan kehendak saya. Karena anak didik sudah mempunyai potensi masing-masing, dan saya tidak boleh memaksa untuk menyukai sesuatu atau memaksa mereka untuk menjadi apa. Saya hanya boleh menuntun, menyemangati, mendorong, dan mengajak anak untuk memilih hal baik untuk memupuk budi pekerti baik mereka. Yang kedua, saya tidak hanya mengedepankan pengetahuan karena anak juga bisa mengekspresikan kemampuannya dengan aktivitas atau kreativitas masing-masing individu. Jadi saya sudah tidak fokus lagi dengan KKM yang selama ini memaksa menyamaratakan nilai anak, karena anak mempunyai nilai positif pada bidangnya masing-masing. Selanjutnya, saya tidak lagi menghukum anak yang bersalah dengan hukuman yang melemahkan mental anak. Saya akan mendekati anak yang bersalah dengan pendekatan kasih sayang, sehingga mereka merasa dinasihati dari hati ke hati. Dan saya berusaha menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang berpusat pada anak dan menghamba pada anak didik yang selalu mengutamakan kebahagiaan anak, karena jiwa mereka masih jiwa bermain, sehingga saya berusaha mengajak mereka bermain sambil belajar, dengan tidak lupa menumbuhkan rasa cinta siswa dengan kearifan budaya lokal, sehingga anak-anak bisa merasa merdeka dalam belajar. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya akan merancang pembelajaran yang berpusat pada anak dan yang menyenangkan,
yaitu belajar sambil bermain. Karena masa anak-anak adalah masa bermain. Jadi, anak-anak akan lebih memahami pembelajaran ketika anak-anak diajak belajar sambil bermain. Kedua, menerapkan sistem Among, yaitu saya akan menuntun anak, bukan menuntut anak harus mendapat nilai tinggi. Kita harus mengedepankan pola ASI, ASU, dan ASA, sehingga anak merasa dihormati, anak merasa dihargai. 3. Pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti, yaitu menanamkan contoh pembiasaan-pembiasaan yang baik yang selalu kita lakukan di sekolahan. 5. Menerapkan pembelajaran yang mengutamakan kearifan budaya lokal, karena anak zaman sekarang sudah terpengaruh oleh gadget sehingga mereka malas untuk mengenal atau mempelajari budaya lokal. Supaya kebudayaan lokal ini tidak kalah dengan budaya yang asing, maka kita harus menerapkannya pada pembelajaran. Keenam, menerapkan konsep Merdeka Belajar dengan pencapaian profil belajar Pancasila. Kesimpulannya, pendidikan adalah menuntun, bukan menuntut. Pendidikan menghamba pada anak. 3. Pendidikan tidak hanya mengutamakan kognitif saja, tetapi juga perlu penanaman budi pekerti baik. Terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.